Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang layanan bimbingan konseling kelompok. Sebelum kita melakukan layanan konseling kelompok, lebih baik sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya di sini perkenalkan, nama saya Lina Iwashari. Saya di sini sebagai PK pemimpin kelompok dan rekan-rekan sekalian sebagai anggota kelompok. Kepada rekan-rekan sekalian, perkenalkan dirinya dimulai dari Ananda. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Beratia Andriani. Alamat saya di Jalan Pahlawan. Hobi saya jalan-jalan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johan Sibuan. Hobi saya banyak sih. Oh, banyak hobinya Iya, ya, Pak? banyak. Oh, yang paling hobi apa itu, Pak? Hobinya makan. Oh, Semua manusia pernah makan. jadi setelah kita perkenalan diri, sebelumnya Anda sekalian sudah pernah belajar tentang bimbingan konseling kelompok belum? Sudah pernah, Bu? Jadi setidaknya sudah tahu lah ya Tahu. sedikit. Sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang bimbingan layanan konseling kelompok. Bimbingan konseling kelompok itu adalah kegiatan kelompok di mana membahas tentang masalah di dalam suatu kelompok tersebut. Oh iya, Bu. Jadi kita di sini nanti akan membahas, contohnya nanti di sini misalnya Pak Johan Moro punya masalah di tidak Malas belajar misalnya. malas belajar. Nanti kita bahas tentang itu. Sebelumnya itu di sini tujuannya itu kemudian Ibu akan menjelaskan tentang gak apa-apa nanti kepotong. Udah lanjut aja. Ini nih enggak loh Beb, di sini ketentuannya itu setelah itu tujuan BKT. Tujuannya apa? Tujuan kita untuk mengetahui Sejauh mana masalah dan mencari apa solusinya. Sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang pengertian bimbingan kelompok. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan kelompok. Tujuan dari kita lakukan layanan bimbingan kelompok ini agar kita mengetahui masalah, misalnya tadi dari Pak Johan Boro, terus bagaimana solusinya. Dan setelah itu kita di sini mempunyai asas ya. Kalian itu boleh menceritakan masalah kalian. Pertama Ibu jelaskan di sini ada 4 asas ya. Yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi kalian itu harus saling terbuka. Kemudian kerahasiaan. Kalian boleh menceritakan semua masalah kalian kepada Ibu dan Ibu akan menjaga rahasia. Apabila di antara kita ada yang melanggar rahasianya, maka dia akan dikenakan sanksi. Kemudian ada asas kenormatipan. Ya udah cukup segitu. Setelah itu kita kegiatan kita akan segera dimulai ya anak-anak. Apakah kalian siap? Siap, Bu. Jadi kita punya komitmen di sini ya. Jadi kita di sini punya komitmen, kita harus saling terbuka dan saling menghargai pendapat masing-masing kelompok. Sebaiknya di sini saya akan menjelaskan masalah apa yang akan dibahas di sini. Ada masalah topik bebas dan topik tugas. Jadi anak-anak sekalian, kita mau membahas topik apa? Tugas atau topik bebas? Topik bebas saja, Bu. Oh, kalau kita membahas topik bebas, kita akan membahas yang ada di dalam kelompok ini ya, Bu. Kita mulai dari Vera, contohnya saya biasanya itu ya, Bu, kalau sekolah itu saya suka susah bangun tidur gitu, Bu.
Abang ya. Gimana dengan Pak Johan Moro? Saya malas ngerjain tugas Bu, PR dari Bu Guru. Jadi di antara dua masalah ini, menurut Ananda sekalian, tugas siapa yang akan kita bahas? Kayaknya Pak Johan lah Bu, lebih mendalam itu. Pak Johan tadi tugasnya malas ngerjain tugas ya? Masalahnya malas ngerjain tugas Iya. ya? Contohnya tugas Oper, apa? Bu. Contohnya tugas apa Pak Johan yang malas kerjain? Matematika Bu. Oh, matematika. Iya Bu, saya pun juga Bu, kurang paham. Gimana tuh ya Bu solusinya ya Bu ya? Sebaiknya kita itu harus lebih rajin membaca bagaimana cara mengerjakan tugas itu. Kalau kita Kadang pun malu-malu gitu Bu mau tanya sama gurunya. jangan malu, kalau kita malu kita bakalan nggak tahu Iya, sejauh iya. mana perkembangan tugas itu. Kalau kita diam aja kan makin bingung. Malu Bu. Gurunya mantan pacar saya Bu. Oh, mantan pacar bapak gurunya. Ya nggak apa-apa dong Pak. Setelah itu berarti di sini penyebab bapak nggak suka mata Pelajaran pelajaran matematika. matematika itu karena bapak kurang paham. Iya, karena pun sulit loh Bu. Sulit. Iya. Solusinya sih untuk bapak sebaiknya sama Vera lebih aktif aja, jumpai gurunya, Rajin bertanya ya Bu ya ya. rajin bertanya, atau kerja kelompok gitu, gimana biar tugas itu selesai. Kadang pun teman-teman itu Bu yang pintar itu gak mau ngasih tahu loh Bu. Oh, kayak gitu ya. Pelit. Lebih baik jumpai langsung aja gurunya Iya, gitu iya. kan, biar kita lebih paham. Kalau teman-temannya pelit kan, jadi jadi setelah kita membahas ini, solusinya kayak yang seperti tadi ya Pak Johan Moro dan Vera. Selanjutnya nanti kita akan membahas di pertemuan lain waktu lagi ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Iya Bu. Udah. Ya Bu. Menurut Ananda sekalian, apa kesan-pesan yang diharapkan dari bimbingan konseling kelompok ini? Kesannya agar kami lebih aktif lagi belajar. Kalau Bapak gimana kesan-pesannya untuk layanan bimbingan kelompok ini? Ya, bagus sih Bu, layanan di kelompok ini bisa jadi ngerti kita kekurangan kita. Iya, Itulah Bu. oke. Nanti kita akan membahas gimana kelanjutannya, apakah sudah ada perkembangannya, kita akan membahas di lain waktu ya. Sebelumnya saya akan mengakhiri layanan bimbingan kos kelompok ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Iya, Nanda.